Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Putriyama dari S1 Intek Akuntansi UNAN. Mahasiswa bimbingan dari Pak Amsal Junid ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Ukuran Komite Audit dan Dewan Komisaris terhadap keterbacaan laporan tahunan di perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Adapun subbab pada skripsi saya yang pertama yaitu bab 1 ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 ada pembahasan, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Yang pertama kita langsung masuk saja kepada pendahuluan. Latar belakang dalam penelitian saya ini ialah yang pertama yaitu informasi yang naratif. Informasi yang naratif ini menggambarkan perusahaan secara keseluruhan, karena di sini perusahaan membangun kepercayaan penggunaan laporan tahunannya. Yang kedua masalah keterbacaan. Apabila keterbacaan suatu laporan tahunan itu tinggi, maka semakin baik laporan tahunannya. Hal ini menyangkut dengan tata kelola laporan tahunan ini menyangkut dengan tata kelola sebuah perusahaan. Apabila manajer itu baik dan meningkatkan keterbacaan laporan tahunannya serta mengurangi keterbacaan laporan tahunan ini, karena tata kelola perusahaan ini sangat berpengaruh terhadap laporan tahunan. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama ada apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap keterbacaan laporan tahunan. Yang kedua, apakah ada pengaruh ukuran komite audit terhadap keterbacaan laporan tahunan. Yang ketiga, apakah ada pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap keterbacaan laporan tahunan. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Yang pertama ada pengaruh profitabilitas terhadap keterbacaan laporan tahunan. Yang kedua pengaruh komite audit terhadap keterbacaan laporan tahunan. Yang ketiga pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap keterbacaan laporan tahunan. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama dari aspek teoritis, memberikan informasi yang diperlukan mengenai pengaruh profitabilitas dan tata kelola perusahaan terhadap keterbacaan laporan tahunan. Sedangkan dalam aspek praktis, memberikan informasi bahwa keterbacaan perlu dipertimbangkan dalam menyusun laporan tahunan sehingga tujuan informasi dalam laporan tersebut tercapai. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Selanjutnya kita masuk kepada landasan teori. Yang pertama yaitu teori agensi. Teori agensi ini yaitu kontrak dari hubungan agensi prinsipal dengan agen, yang mana agen harus bertindak atas nama prinsipal dalam melakukan pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua, corporate governance ini berfungsi untuk pemisahan manajemen dan kontrol kepemilikan. Yang ketiga ada komite audit. Komite audit ini digunakan untuk penguat atas fungsi dari Dewan Komisaris. Yang keempat ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini berfungsi untuk mengawasi dan memantau sebuah kinerja dari tindakan manajemen. Yang kelima yaitu ada teori keterbacaan. Teori keterbacaan ini semakin mudah dibaca sebuah laporan tahunan, maka semakin efektif informasi yang disajikan. Informasi yang diberikan ini sangat berguna untuk menjembatani antara pemangku kepentingan dengan manajemen. Yang keenam yaitu ada Ganding Fogg Index. Ganding Fogg Index ini ialah rumus keterbacaan yang diberikan oleh Robert Ganding, yaitu skornya antara 0 sampai 20. Semakin rendah keterbacaan laporan tahunan itu semakin tinggi keterbacaannya, semakin mudah dibaca. Yang keenam yaitu ada profitabilitas, yaitu profitabilitas ini kemampuan sebuah perusahaan untuk mendapatkan sebuah laba. Baiklah, selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini yang pertama yaitu ada J.K. Curtis yaitu pada tahun 1995. Yang kedua ada Feng Li pada tahun 2008. Yang ketiga ada Bayerlin tahun 2010. Yang keempat ada Mustafa Kamal et al. Pada tahun 2018. Selanjutnya perumusan hipotesis. H1 ada profitabilitas memiliki korelasi yang signifikan terhadap keterbacaan laporan tahunan. H2 yaitu ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap keterbacaan laporan tahunan. H3 ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap keterbacaan laporan tahunan.
Itu kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini yaitu ada keterbacaan laporan tahunan, di mana H1-nya itu profitabilitas, yang kedua H2-nya yaitu komite audit, yang ketiga H3-nya dewan komisaris. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya ambil dari penelitian ini yaitu desain penelitiannya berupa metode kuantitatif, populasi dan sampelnya yaitu perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Sedangkan teknik sampelnya yaitu purpose sampling, jenis data dan sumber data yaitu data sekunder berupa data dokumenter. Sedangkan metode pengumpulan data yaitu laporan tahunan perusahaan jasa sektor keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel dalam penelitian saya ini variabel dependennya yaitu keterbacaan laporan tahunan. Sedangkan variabel independennya yaitu profitabilitas dan corporate governance. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kita masuk kepada deskripsi objek penelitian. Total semua perusahaan jasa sektor keuangan yang saya ambil di penelitian saya ada 270, sedangkan perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunannya itu sebanyak 12. Selanjutnya perusahaan yang tidak memberikan informasi lengkap yang dibutuhkan untuk penelitian ada 25. Selanjutnya perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dalam format gambar ada 4. Selanjutnya perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan hanya dalam bahasa Indonesia ada 73. Selanjutnya periode penelitian penerbitan tahun yang dilaporkan yang sudah diteliti ada 3. Total sampel dalam sebuah penelitian saya ini ada 219 sampel. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama yaitu analisis data deskriptif, yang dimana dilakukan pada masing-masing variabel untuk mengetahui rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Selanjutnya ada tes asumsi klasik. Tes asumsi klasik ini terdiri dari uji multikolenialitas, uji normalitas, uji heterokodestisitas, uji autokorelasi. Sedangkan pada uji hipotesis ada analisis linear berganda, ada uji T dan uji F. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada statistik deskriptif, di mana yang pertama itu ada ROE. Nilai minimum dalam ROE ini yaitu 94,61%, sedangkan nilai maksimumnya yaitu 221,80%. Skor rata-rata profitabilitas dalam penelitian ini adalah 0,15, yang artinya di mana kemampuan rata-rata perusahaan menghasilkan laba bersih dalam skala 0,15. Selanjutnya kita masuk kepada komite audit, di mana nilai minimumnya 2, nilai maksimumnya 9, rata-ratanya yaitu 3,46. Selanjutnya dewan komisaris, nilai minimumnya 1, maksimumnya 11, di mana nilai rata-ratanya 4,11. Sedangkan selanjutnya Gunning Fox Index, di mana nilai minimumnya 4,10, nilai maksimumnya 15,90, di mana nilai rata-ratanya 10,15%. Selanjutnya hasil uji normalitas, di mana hasil uji normalitas ini menunjukkan nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,794, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk kepada hasil uji multikolinearitas, di mana variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris menghasilkan nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai FIV kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas dalam data ini dan model tersebut layak digunakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada uji heteroskedastisitas, di mana dapat disimpulkan bahwa titik-titik yang tersebar di bawah dan di sekitar 0 dan tidak membentuk pola yang jelas, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada mode regresi. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada uji autokorelasi, di mana pada gambar tersebut ada tabel Watson dan Darwin dengan nilai signifikan 5% dengan rumus KN, di mana jumlah variabelnya adalah 3 atau sama dengan K3, sedangkan jumlah sampelnya ada 219, maka dapat disimpulkan KN sama dengan 3 dengan 219. Angka tersebut dapat dilihat pada nilai Watson dan Darwin diperoleh nilai DL 1,7382 dan nilai DU 1,7990.
Maka dapat disimpulkan bahwa nilai Darby dan Watson sebesar 1,95 lebih besar dari batas DU 1,7382 dan lebih kecil dari 4DU yaitu 1,7382 sama dengan 2,2618. Jadi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam uji Darby dan Watson ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi. Dengan demikian analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis penelitian ini di atas dapat tes ini dapat dilanjutkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada hasil uji analisis linear berganda. Yang pertama itu pada nilai konstanta sebesar 9,344. Artinya jika semua variabel bernilai 0, maka variabel independen akan mendapatkan nilai positif sebesar 9,344. Selanjutnya nilai koefisien probabilitas atau sebesar 0,275 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Selanjutnya nilai variabel ukuran komite audit adalah 0,84. Selanjutnya nilai koefisien variabel ukuran dewan komisaris sebesar 0,16, artinya 1% nilai komite keterbacaan laporan akan meningkat sebesar 0,16%. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada uji F. Dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 1,364 dengan nilai signifikan 0,041. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa model regresi sudah fit, sehingga hasil analisis linear berganda dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada uji T, di mana pada kolom row dapat T sebesar 0,609 besar dari 0,05 yang berarti hipotesis ditolak sehingga profitabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel keterbacaan. Selanjutnya ukuran komite audit kita dapat T sebesar 0,042 kecil dari 0,05, artinya hipotesis diterima sehingga variabel untuk ukuran komite audit berpengaruh terhadap variabel keterbacaan. Selanjutnya kita masuk kepada Dewan Komisaris, di mana T sebesar 0,136 besar dari 0,05 yang berarti hipotesis ditolak sehingga variabel untuk ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap variabel keterbacaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ringkasan hasil penelitian ini yang saya simpulkan yaitu di mana profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keterbacaan laporan tahunan, sedangkan ukuran komite audit berpengaruh terhadap keterbacaan laporan tahunan, dan Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap keterbacaan laporan tahunan. Selanjutnya dari penelitian ini yaitu kesimpulan pada bab 5. Kesimpulan saya pada penelitian ini yaitu yang pertama, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keterbacaan laporan tahunan karena tingkat keterbacaan berkaitan dengan kemampuan menulis serta aluran yang mengatur direksi atau pejabat akuntansi kepala telah membangun perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap keterbacaan laporan tahunan karena komite audit bertanggung jawab secara independen dalam mengawasi setiap laporan yang akan diterbitkan, dan komite audit ini bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap keterbacaan laporan tahunan karena Dewan Komisaris tidak hanya mengawasi laporan tahunan tetapi juga melakukan pengawasan secara maksimal terhadap apa yang diterbitkan atau yang dilakukan oleh manajer. Selanjutnya saran saya dalam penelitian ini yaitu untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan objek penelitian yaitu laporan sektor di bagian industri. Selanjutnya, penelitian selanjutnya dalam mengukur variabel corporate governance, kami merekomendasikan penggunaan proxy dan proxy lain seperti kepemilikan institusional, ukuran komisaris independen, ukuran manajemen risiko, dan sebagainya. Dan penelitian selanjutnya kami sarankan dapat menggunakan alat keterbacaan lainnya seperti membaca flex, indeks, SMOK, indeks Coleman, Liao.
Baiklah, itulah hasil presentasi dari penelitian saya. Apabila ada kata dan kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.